Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rizki dan rahmatnya sehingga sampai pada hari ini, khususnya di pagi hari ini, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam menuntut ilmu. Salawat beserta salam kita haturkan kepada suri tauladan terbaik sepanjang zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat berjumpa dengan beliau di yaumil akhir. Amin amin Allahumma amin. Baik, seperti yang sudah diinformasikan kemarin di grup bahwa pagi hari ini kita akan kembali murojaah kitab Mabadi Awaliyah Ushul Fiqih, yaitu kaidah 21 dan kaidah 30. Untuk nomor-nomornya sudah tertera juga di grup. Silahkan untuk diperhatikan. Kemudian nanti akan menyampaikan atau murojaah sesuai urutan yang sudah di-share Umi Rusnia. Baik, untuk pagi ini nanti untuk tilawah akan disampaikan oleh Umi Rusnia yang membacakan Quran Surat An-Nahl ayat 77 dan 78, dilanjutkan sari tilawah Ukhti Sarah, kemudian doa penutup oleh Ustazah Neni. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Umi Rusnia untuk tilawah dan dilanjutkan Ukhti Sarah sari tilawah. Tafadhalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ghaibus samawati wal ardh. Wa ma amrus sa'ati illa kalamhil basar. Illa kalamhil basari aw huwa aqrab. Inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idata la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan milik Allah segala yang tersembunyi di langit dan di bumi. Urusan kejadian kiamat itu hanya seperti sekejap mata atau lebih cepat lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur.
Maha benar Allah dan segala firman-Nya. Assalamualaikum Maha benar Allah dan segala firman-Nya. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Umunia dan Ufti Sarah. Baik, ini langsung saja berarti untuk mereview kaidah dimulai dari Ustazah Wiwin, ada kan? Terpental tadi. Berarti Sebentar. langsung berurutan yang ada aja nggih. Oh iya, soalnya beliau bilang tadi lagi lampu ya. Kayaknya sinyalnya agak fluid. Gimana tanya Ustazah, apa mau gimana apa dilewatkan apa gimana Ustazah? Coba tanya Oh, Ustazah. lagi mati listrik itu Ustazah Wiwin ini. Iya, lewati dulu, ntar dia Lewati dulu. Oh, ini beliau ada nih, masuk. Masuk. Baik, kita tunggu sebentar. Ustazah Wiwin sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Wiwin. Ustazah Wiwin Kaidah 21 kan? 22 saya. Iya. Ustazah Wiwin, Assalamualaikum. Kayaknya beliau masih berkendala signal. Kita lewatkan aja dulu gimana Baik. Ustazah Uti Dian, boleh? Pak Doli. Eyang Ma, sudah siap? Mohon digantikan dulu. Ustazah Wiwin kayaknya masih sedikit berkendala. Ya, boleh. Telepon. Oh, Oh, silakan. Sudah ada ya, baik. Silakan. salam Ustazah. Tafadhol Ustazah. Langsung ya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah saya akan adalah kaidah ke-20. Baik, kaidah yang ke-21 al-'adatu muhakkamah, yaitu adat bisa dijadikan sandaran hukum. Berjual beli dengan memutlakkan bahasa singkat, maka ketentuannya adalah sesuatu dengan mata uang yang berlaku. Seperti contoh, seseorang misalnya menjual sesuatu dengan tanpa menyebutkan mata uang yang dikehendaki, maka berlaku harga dan mata uang yang umum dipakai. Kemudian dalam muamalah dalam jenis barang-barang atau macam-macam jenisnya yang lain itu pada dasarnya berlaku harga yang sesuai dengan mata uang. Beli barang uang yang sesuai tidak menggunakan hak tersebut. Kemudian contoh yang ketiga, dalam hal menggunakan kamar mandi dan makan makanan yang disuguhkan kepada tamu dengan tidak ada lafaz atau ucapan, maka hukumnya tergantung adat yang berlaku. Apakah itu gratis, cuma-cuma atau tidak? Contoh misalnya, kita sedang bertamu, kemudian tuan rumahnya memberi tidak punya. Dia berlaku karena dia tidak menyukai makanan tersebut. Baik, kemudian di contoh yang keempat, dalam hitungan haid sedikitnya
suci, serta kebiasaan dan paling banyaknya itu tergantung kebiasaan yang berlaku. Contoh batasan sedikit, banyak dan umumnya waktu haid, nifas dan suci tergantung pada kebiasaan atau adab perempuan berbeda ya, dan tidak semuanya itu dan juga nifasnya. Selanjutnya, yaitu contoh yang ke-5, yaitu untuk memberikan upah pada tukang jahit dan tukang Syafi'i rahimahullahu sebaiknya bersandar kepada kebiasaan yang berlaku. Baik. Namun tersebut. Adapun dari kaidah-kaidah tadi, yaitu ada hadisnya ya di sini, dikatakan dalam hadis satu tabarul adah idza taradat fa ini tarabat fala wajibal bayan, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya adat itu menjadi tindakannya wajib untuk membuat bayan atau keterangan. Baik. Dan semua afwan, koreksi dan ya Masya Allah. Baik, Masya Allah. Tadi sudah dinyatakan dari Ustazah Wiwin. Bagaimana Ustazah? Langsung dibahas atau langsung dibacakan kaidah berikutnya? Atau mau ada pertanyaan untuk kaidah 21? Langsung dulu Nanti Oksidian. aja, pertanyaannya nanti aja. Kita langsung ke Jadi itu. dibacakan semuanya secara berurutan, nggih? Lima kaidah. 5 Satu dulu. itu 5 Baik, kaidah baik. ya. Baik, langsung dilanjutkan Eyang Ma, tafadholi. Ya, makasih Oksidian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Mutia. Ustazah Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin membacakan kaidah ke-22. Silakan. Warod ma waroda bihis syar'u mutlaqan wala tabiba wala dobitolahu fihi wal afil lughati yurja'u fihi ilal urf. Sesuatu yang datang dalam hukum syara secara mutlak dan tidak ada yang menjadi landasannya dan tidak juga dengan definisi lughah atau bahasa, maka semua itu dikembalikan kepada kebiasaan atau adat yang berlaku. Contohnya yang pertama, niat dalam sholat itu cukup dengan muqaronah urfiyah, berbarengan sesuai dengan adat. Dengan perkiraan hitungan orang itu telah menghadirkan niat dalam sholat atau yang biasa disebut dengan istighfarul urf. Mungkin di sini maksudnya saya mencoba mengartikannya adalah kalau kita mau niat mungkin bisa dengan bahasa Indonesia, mungkin dengan dilapaskan dalam siri atau dalam hati. Itu nanti mohon petunjuknya kalau bila salah. Jadi kita nggak usah pakai bahasa Indonesia, nggak usah pakai bahasa Arab kalau nggak ngerti. Misalnya kita bisa pakai bahasa Indonesia untuk mengartikan atau mengajarkan cara sholatnya seperti itu yang saya lakukan kepada cucu-cucu saya. Jadi saya artikan bahasa Arabnya seperti ini, Indonesianya ini, supaya dia paham. Jadi setiap itu saya artikan ke bahasa Indonesia. Kemudian contoh yang kedua, jual beli
dengan saling serah terima tanpa akad ijab dan qabul itu secara hukum syarat tidak sah, maka wajib dikembalikan kepada adat kebiasaan. Dan pendapat ini dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullah dan termasuk qaul mu'tamad. Di sini saya tangkap pengertiannya adalah jual beli dan serah terima. Memang harus ada akadnya. Sebagai contoh, saya waktu mungkin lagi di pergi haji atau waktu umroh, ada yang jual, orang sana bilang halal, halal, halal. Berarti halal itu diberi sama dia. Jadi dia ada bagi-bagi sajadah atau apa, atau dia bagi-bagi kurma, halal, halal gitu. Jadi ijabnya halal, baru kita boleh ngambil. Kalau dia enggak, berarti kita harus membeli. Seperti itu mungkin pengertiannya. Afan Ustazah, jazakumullah khairan katsiran. Di sini, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tafadhali Umetini. Iya, terima kasih. Kemudian, Assalamualaikum Ustazah. Saya melanjutkan kaidah ke-23 ya. Ini ada al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihad. Yaitu tentang ijtihad ya. Misalnya jika seseorang berubah ijtihadnya dalam menentukan arah kiblat, maka yang dipakai adalah ijtihad yang kedua. Tetapi tidak mesti mengkodok atau mengulangi sholatnya. Jika sudah melakukan sholat, bahkan walaupun ia sholat 4 rakaat dengan 4 arah kiblat yang berbeda, itu tidak mesti dikodok. Mungkin pengertian di sini yang saya tangkap sih, kalau kita sholat tidak tahu arah kiblatnya, mungkinnya kita keliru, begitu kita tahu, mungkin tidak perlu dikodok gitu ya Ustaz. Mungkin itu, dan nanti dijelaskan lagi oleh Ustaz. Yang kedua, jika seorang hakim telah memutuskan hukum sesuatu dengan ijtihadnya, kemudian ijtihad itu berubah, maka hukum dari ijtihad yang pertama tadi tidaklah menjadi batal. Yang sama ya, yang pertama. Ketiga, apabila seorang suami melakukan hulu kepada istrinya sebanyak 3 kali, kemudian setelah itu ia menikahi istrinya yang telah dihulunya itu dengan tidak menggunakan muhalil, orang yang menyelang, dengan beriktikad bahwa hulu itu adalah fasakh nikah, bukan talak. Tetapi kemudian ijtihadnya berubah bahwa itu adalah talak, maka ia tetap masih diperbolehkan bersama istrinya itu dengan pernikahannya tadi. Hulu di sini suami ya, tapi yang saya tahu itu yang menuntut, tapi nggak tahu ada nanti saja yang jelas. Terus udah ya itu satu. Imam Ghazali berkata, jika hakim telah memutuskan untuk menyatakan sah pada pernikahannya itu, maka tidaklah wajib memisahkannya. Walaupun kemudian ijtihad hakim itu berubah untuk memisahkannya sebagai perubahan hukum yang telah ditetapkan hakim dalam ijtihadnya. Sekalipun hakim tidak memberikan keputusan harus pisah, maka hukum dalam pernikahan itu terdapat keraguan-raguan. Qaul Mukhtar yang dipilih berpendapat wajib memisahkannya karena kewajiban menjaga perempuan tadi dari zina haram berdasarkan iktikad atau ijtihadnya hakim yang kedua. Tanbih. Pengertian kaidah ini adalah bahwa ijtihad yang kedua itu tidak membatalkan ijtihad yang pertama. Akan tetapi harus adanya perubahan hukum setelah itu. Karena tidak adanya tarjih yang kuat pada ijtihad yang pertama tadi. Karena itu yang harus digunakan adalah ijtihad kedua di dalam menentukan arah kiblat, namun ijtihad yang pertama tidaklah menjadi batal. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah, "Fastabiqul khairat." Maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Mungkin yang bisa disampaikan di kaidah 23. Itu aja ya yang saya tahu tentang ijtihad. Biasanya ijtihad itu biasa dipakai pada perkara yang mengandung kesulitan dan
biasanya hanya ulama yang bisa berijtihad. Mungkin seperti itu aja yang saya tahu. Selanjutnya bisa dilanjut dengan kaidah ke-24. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada yang salah, ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, lanjut Ustazah Sinakawa Fitriyanti. Masya Allah, terlampau besar nama Ustazah itu. Biasa manggil Bunda juga. Masya Allah. Hai, jazakillah khairan kasiran atas nama yang Masya Allah. Baik, saya melanjutkan kaidah ke-24. Bismillahirrahmanirrahim. Al-isaru bilang ibadati mamnu'un. Mendahulukan orang lain dalam hal ibadah itu dilarang. Maksudnya gimana ya sahabat? Seharusnya kan mendahulukan ibadah itu bagus ya. Mungkin kita bisa mengupas di sini. Misalnya, satu, mendahulukan orang lain dalam barisan pertama dalam sholat berjamaah. Jadi kalau kita sholat, kita mempersilahkan orang lain untuk di Dulu. barisan. Ya, Masya Allah. Jadi grogi nih, Masya Allah. Mendahulukan orang lain dalam barisan pertama dalam sholat berjamaah. Maksudnya bagaimana ya sahabat? Mungkin maksudnya di dalam kita dalam sholat berjamaah kita masuk duluan ya. Terus kita mempersilahkan orang lain untuk sholat di depan kita, gitu kan? Mungkin pemahaman saya ya sahabat semua. Nanti kalau misalkan salah koreksi ya, Masya Allah. Sebaiknya bagaimana ya? Masya Allah. Kedua, mendahulukan orang lain dalam memakai air suci dan bergantian menutup aurat. Masya Allah. Ini kayak di Jepang ya. Di Jepang juga ada onsen yang kita mandi bareng-bareng. Ada yang laki-laki dan perempuan. Itu nggak boleh ya sahabat semua. Kalau yang di dalam di sini ya, mendahulukan orang lain dalam memakai air suci. Sebaiknya kita dulu yang memakai air suci itu dengan keperluan yang yang cukup ya, yang cukup untuk kita tidak berlebih-lebih, tidak bermubazir, dan kita menutup bagian aurat kita, gitu. Kayak misalkan kita suka ya ngambil wudhu di tempat umum yang ada laki-lakinya ya sahabat semua. Jadi sebaiknya kita cepat-cepat mendahulukan diri kita ya untuk mengambil air wudhu. Benar nggak ya sahabat semua? Ketiga, mendahulukan orang lain untuk mencari orang lain karena giliran mengajar ilmu. Aduh, kayak saya ya, Masya Allah. Kerjaan saya ini, Masya Allah. Jadi, mendahulukan orang lain untuk mencari orang lain dalam giliran mencari ilmu. Mengajar ilmu. Maksudnya bagaimana ya Ustazah? Saya juga sering ya, kalau ada Ustazah yang sakit, sahabat suka langsung telepon, Umi, Ustazah ini sakit. Nah, langsunglah saya mencari Ustazah untuk pengganti, gitu kan. Nah, semua saya japri tuh Ustazah. Bisa kadang-kadang 2, 3 semuanya menjawab bersedia. Masya Allah. Jadi saya langsung yang pertama yang saya silahkan, yang kedua, yang ketiga saya minta maaf. Mohon maaf sudah dapat gurunya, gitu ya. Nah, itu Bukan mendahulukan orang lain ngajar. apa Ustazah? Misalnya ada Ini orang hilang. Ada orang hilang. Terus kita semua harus mencari. Nah, sementara saya ini ada giliran mengajar. Mencari orang hilang itu harus. Tapi biarkan orang lain mencari karena saya ada giliran ngajar gitu. Masya Allah. Susah juga ya Ustazah ini jazakillah khairan kasiran Ustazah ilmunya. Baik, nomor 4, mendahulukan orang lain dalam memberikan kebutuhan orang yang hajat seperti memberi makan orang miskin dan anak-anak yatim. Nah, saya juga belum begitu paham, mohon maaf ya sahabat, saya juga ini nih belum begitu belajar.
Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Asr ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khosasah. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan. Masya Allah. Sampai keringetan saya Ustazah. Belajarnya kaidah 25 malah dapat 24, Masya Allah. Baik. Masya Allah, Masya Allah. Sudah. Hai, jazakillah khairan Alhamdulillah. katsiran. Mohon maaf ya sahabat ya. Sabar, kita sharing Bunda. Hai, Ustazah. Masya Baik. Allah. Lanjut Ukti Sarah kayaknya. Tafadhol, Mbak Sarah. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadholi kaidah 25. Oh, 25. Al-itharu bi ghairil iyadati matlub. Mendahulukan diri sendiri dalam hal yang bukan ibadah itu yang dicari. Misalnya, mendahulukan dalam hal kemiskinan demi orang lain. Mendahulukan dalam hal pakaian demi orang lain. Mendahulukan dalam hal makanan demi orang lain. Tidak mengambil harta sodako karena mendahulukan buat orang lain. Sudah, Mbak Sarah? Atau lanjut? Ya. Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinan itu. Itu masuk kaidah 26 ya, Ukti. Soalnya saya yang itu masuk kaidah 26. Oh iya, mungkin karena di bawahnya itu sudah ada tanda berhenti. Baik. Sudah diakhiri sampai kaidah 25, berarti sudah 5 kaidah disampaikan. Kemudian selanjutnya tafadhol mungkin bila ada pertanyaan atau ustazah yang mereview ini murojaahnya para calon ustazah tadi. Ustazah. Yo. Ada yang nanya kah? Ada yang nanya? Ada yang bertanya-tanya tadi sana. Aku Ayo nanya, silakan saya nanya berdiskusi. Ustazah. Mau nanya. Monggo. Jangan nanya ke saya, jenengan itu ditanya. Jujur Baik. Ustazah, belum belajar Ustazah. Jujur kacang Untuk hijau. ke-24 itu maksudnya contohnya itu yang harusnya dilakukan atau yang dilarang dilakukan, Ji? Mendahulukan orang lain itu tadi. Bunda. Dilarang. Oh, itu yang dilarang ya berarti? Oh iya, Bu. Itu dilarang itu ya Ustazah. Kita mempersilahkan kalau sholat orang suruh di depan. Monggo Bu isi di depan gitu. Tapi kita diam di belakang. Kan nggak boleh. Harusnya kita yang maju itu. Iya, betul. Tapi itu untuk ini karena kitab ini umum ya, laki perempuan. Ini kitab umum untuk laki perempuan dan khitabnya ini untuk laki-laki. Kalau laki-laki datang masjid nih kan hari Jumat ya. Dia di depan, siapapun itu, mau tukang becak, mau tukang keredok mau apa, dia duduk di depan. Begitu datang bupati belakangan, terus dia buka jalannya supaya dia di belakang imam, itu nggak boleh.
Jadi yang orang Iya, duluan iya, itu paham. yang di baris pertama gitu Ustazah. Yang di baris pertama. Tapi kalau perempuan, Mm-mm. sebaik-baik saf perempuan itu paling belakang. Iya, Gitu. makanya berebut saf belakang kalau wanita di masjid itu biasanya. Iya. Sampai berantem Kalau berebut belakang. ya nggak gitu juga kan. Mestinya yang duluan datang ya duduk di belakang, yang belakangan datang ya maju ke depan dong. Nggak boleh Enggak, berebut gitu. biasanya Kita sulit. ini orang terdidik. Iya. Ya yang waras ngalah ya. Masya Allah, Masya Allah. Yang mau itu biasanya nanti yang sepuh-sepuh gitu. Hmm. Kalau Tapi memberi biasanya yang sepuh-sepuh itu yang di depan ya Ustazah ya. mau ya. Mm-mm. Nggak mau karena mau nyender di belakang. Jadi yang di Ustazah belakang mau tanya dong saya, nyender. boleh nggak Ustazah? Ini Nyari kayak gini. nyenderan. Misalkan kita dalam mengaji gitu ya Ustazah. Dalam mengaji ini kan misalkan Ustazah suruh kita baca nih. Terus karena kita nggak enak, udah nggak apa-apa baca aja gitu kan, terakhir misalkan ini terakhir ya udah nggak apa-apa baca aja, saya nggak usah gitu, saya nanti aja gitu. Kita mempersilahkan, niatnya baik, mempersilahkan sahabat kita untuk baca duluan, tapi katanya tidak boleh gitu saja. Jadi kalau dalam kebaikan kita harus duluan. Yang benar bagaimana sih Ustazah sebenarnya? Ya, kayak Bunda itu. Saya duluan ya, mau ada tamu. Itu kalau dalam ibadah kan dilarang. Tapi yang di luar ibadah itu tadi kan dibaca sama siapa? Sarah itu. Di luar ibadah itu boleh, malah harus mendahulukan dalam hal kemiskinan. Maksudnya itu eh, kita kita ini biar dah kita miskin gitu, orang lain kaya gitu. Di luar itu boleh. Dalam hal pakaian, biarkan orang berpakaian cantik. Misalnya, silahkan pilih. Baju ini gratis misalnya. Terus kita pilih yang murah. Biarkan orang lain pilih mahal. Itu harus begitu. Jadi di luar ibadah itu sholat, menikah. Suruh orang menikah, tapi dia nggak menikah, itu nggak boleh. Itu ibadah. Tapi di luar ibadah itu boleh. Harus malah. Mendahulukan dalam hal makanan demi orang lain. Traktir orang makan. Makan di restoran. Sementara dia makannya kalau makan sendiri di angkringan. Boleh. Itu. Kasih hadiah orang yang mahal. Dirinya itu pakai yang biasa-biasa. Itu boleh. Matlub itu dianjurkan. Tidak Kayak mengambil harta sedekah karena mendahulukan buat orang lain. Nah itu. Maksudnya Utisin Nagawa itu apa Umi Kenta? Mungkin yang ditadarus itu saja, kan itu kan ibadah, dia ngaji. Ya ada keperluan, ada yang minta duluan gitu. Itu boleh nggak didulukan? Minta duluan boleh. Karena ada Kan ibadah, keperluan. katanya kalau ibadah nggak boleh disela. Ibadah yang wajib. Yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang Oh iya, diwajibkan. Berarti paham. sebenarnya kaidah 24 dan 25 ini kebalikannya gitu nggih Ustazah. Tapi saya bingung, 24 yang memberi makan ini kenapa memberi yang itu nomor 4 itu memberikan kebutuhan, memberi makan orang miskin ini kenapa dilarang dalam hal bagaimana gitu? Iya, Enggak. kalau memberi makan orang miskin tuh kan kita dianjurkan. Jangan Wajib. suruh orang lain. Kita yang dulukan. Oh, misalkan kayak gini, Iya. Utidian itu apa namanya, itu tuh kasih makan gitu, sedangkan kita nggak ngasih gitu saja. Iya, iya. Itu Palestina itu nggak makan tuh. Sedekah dong kamu. Nah, itu nggak boleh. Oh iya Kita iya. duluan. Tapi kalau mendahulukan orang lain berbeda sama yang sebelahnya itu kaidah satunya. Misalnya ada banyak makanan yang boleh dimakan. Dahulukan orang lain makan.
Beda kan? Iya. Iya. Ya, beda. Gitu. Itu Mbak Neneng. Ya Ustazah nih, Mak. Iya. Kalau kaidah ke-23 contoh nomor 3 itu Ustazah. Suami yang khuluk itu. Hulu, Hulu itu hulu, talak ya hulu. Ustazah? Oh, bukan, Hulu. istrinya yang minta nek khuluk itu. Kayaknya Hmm. kalau istri mah nggak apa-apa ya Ustazah. Ijtihad la yang kudu bil ijtihad. Apa katanya? Ijtihad itu tidak akan rusak dengan ijtihad yang lain. Kalau turunin, saya baca ini loh. Saya lagi bete hari ini, jadi nggak buka kitab. Masya Allah. Nggak Ustazah buka aja kitab ada yang lagi. bete, apalagi kita coba sahabat-sahabat. Manusia. Siapa itu temennya yang mah Bete itu itu tanya. lagi haid atau enggak? Bukan bete, lagi bete apa? Jadi boleh ya kalau Ada lagi bete nggak buka ya? jemaah yang pas offline itu nanya, Ustazah kok kayaknya nggak pernah galau ya? Katanya. Hari ini terjawab. Enggak, saya belum makan ini. Masya Allah. Tadi ada tamu, jadinya ngobrol. Saya ada bakso tuh Ustazah, mau nggak? Tambah ngabibi tawai ya. Bikin orang kepingin. Saya datang Mana senggol. tadi turunin. Turunin, kan Nomor katanya 4. 23 kan? Iya 23. Ini dia. Enggak, poin-poinnya itu. Poin Iya, ketiga ini turunin. apabila Ya, seorang beda. suami Nomor 3. ini. Iya. Ini. Apabila seorang suami, stop situ. Ini kacamata udah kayaknya nambah. Nambah di silindernya. Apabila seorang suami melakukan khulu kepada istrinya sebanyak 3 kali, kemudian ya Allah ini perempuan nggak jelas. Khulu itu istri nebus maharnya. Istri Minta istri cerai. nebus mahar, mengembalikan mahar kepada suami. Itu tandanya minta dilepas, minta dicerai. Kemudian suami menceraikan istri dengan khulu itu, dia tidak ada iddah karena tidak boleh balik. Seharusnya ada muhallil. Nah, di sini dia mencerai istrinya 3 kali dengan khulu itu, kemudian setelah itu ia menikahi istrinya yang telah dikhulu itu dengan tidak menggunakan muhallil. Muhallil itu adalah kalau orang talak 3 mau kembali kawin lagi harus gitu ya? ada penyelang. Harus ada penyelang. Laki-laki lain yang menikahi dia, kemudian menikmati malam pertama, tapi tidak boleh dibuat-buat. Harus betul-betul mereka saling menginginkan untuk menikah. Kalau sengaja-sengaja dibuat, itu haram hukumnya. Nikahi dulu mantan istri saya itu, kemudian ceraikan. Jangan tidur malam pertama ya. Ya itu nggak boleh itu. Harus dia saling menikmati diri masing-masing, suami istri. Siapa tahu setelah malam pertama ada malam kedua, malam ketiga, nggak mau cerai. Kesel kan suaminya. Nggak balik lagi ke istri yang pertama. Iya. Fungsi Dengan penyelangnya beretikat bahwa khulu itu adalah fasah nikah, bukan talak. Nah, kan? Tetapi kemudian ijtihadnya berubah bahwa khulu itu adalah talak. Ngerti kan? Karena khulu itu ada yang mengatakan bahwa itu macam pisah ranjang gitu. Bukan talak. Ada yang bilang talak. Kalau 3 kali talak berarti kan harus ada muhallil. Tapi kalau orang tidak ada iddahnya berarti kan dia harus nikah dengan orang lain. Jadi suaminya itu ibarat kata nggak ada bekasnya gitu kalau dibalikan maharnya. Nah, yang pertama dia berijtihad berpendapat bahwa itu adalah fasakh, berpisah saja.
Jadi tanpa ada muhalil nggak apa-apa gitu, nikah lagi. Tapi kemudian berubah ijtihadnya, maka ia tetap masih diperbolehkan bersama istrinya itu dengan pernikahan yang pertama. Pernikahan yang tanpa muhalil itu kan dia menganggap fasakh ya, menganggap pisah ranjang. Berarti tetap sah itu. Ini kayaknya Ini orang masih menurut belajar kaidah. ini ya Ustazah. Kayaknya orang-orang masih belajar ini ya Ustazah. Belajar fikih. Walaupun Soalnya Fikih kok banyak sudah orang yang coba. salah kaprah gitu. Banyak orang Ya, yang makanya istilahnya jenengan nih punya tugas nih. Kalau sudah saya bahas nih sampaikan sama orang. Ini kaidahnya nih, bilang. Ya, jangan sampai berlaku lagi begitu. Orang melakukan itu karena dia tidak pernah mendengar. Tetapi ada lagi nih kata Imam Ghazali. Qaul mukhtar itu di ujungnya itu kan. Qaul mukhtar itu wajib memisahkannya. Karena kewajiban menjaga perempuan tadi dari jima haram al-abda fil asli haramun kan anunya. Apa namanya kaidahnya yang kemarin. Berjima itu muasalnya adalah haram. Nah, ini pendapat yang dipilih oleh Imam Ghazali. Harus dipisahkan dan dia harus ada muhalil. Paham tuh? Kaidah Paham ini tuh. adalah bahwa ijtihad yang kedua itu tidak membatalkan ijtihad yang pertama. Ini kalau tergantung keyakinan ya. Mau ambil pendapat pertama, ambil pendapat kedua. Kalau ambil pendapat pertama, maka mengikuti kaidah bahwa ijtihad kedua itu tidak merubah ijtihad yang pertama. Kalau yang kedua, ijtihad yang kedua merubah hasil ijtihad yang pertama. Ya, Mbak Neneng. Dewi Win, nih ustazah di pelosok nih. Berat. Ustazah masih setia nyimak Ustazah. Ustazah izin bertanya boleh Ustazah? Jika Oh. kita mengetahui seseorang berbuat seperti ini gitu ya, tapi tidak dengan apa seperti yang tadi Ustazah bilang harus dengan hati ya kan, istilahnya kita menikah dengan orang lain tapi tidak boleh main-main. Nah, tetapi sebagian masyarakat, sebagian orang itu tidak mengerti kan ilmu ini. Jadi mereka istrinya tuh disuruh nikah lagi, ya kan? Tapi hanya sebagai formalitas gitu saja, agar bisa menikah lagi gitu kan. Nah, itu banyak sekali ya yang saya lihat, bukan saya dengar lagi, tapi saya lihat dan saya tahu. Gitu. Itu apakah kita harus memberi nasihat kepada mereka atau bagaimana Ustazah? Kalau bisa sampaikan. Sampaikan. Kalau mereka menerima syukur. Tidak menerima abaikan. Yang penting kita harus sampaikan gitu saja. Sampaikan. Secara Tapi baik nggak ya, boleh Ustazah. nggak boleh memaksa. Ya. Karena dakwah ini, belajar ini utamanya adalah untuk diri kita agar kita ini terhindar dari perbuatan melanggar hukum. Ini bagus ya Ustazah bukunya. Saya nggak beli. Aduh, ntar saya beli deh bukunya. Biar saya bisa buka-buka lagi Nggak usah kitabnya. dibeli, itu dicetak aja kan ini PDF. Lebih mahal Ustazah cetak mah daripada beli. Lebih mahal. Kalau Iya di sih, aku udah di print. Dikirimin aja dari sini tuh Mbak Reni bisa kirimin tuh ke ada Mbak Reni sini pesen di tamannya. Kami kemarin Di print aja, di print. print Kan bisa lebih di print. mahal Eyang daripada Iya. Ini udah jadi. Enggak, kami Hampir bikin 100.000. cuma 25.000 di sini. Masa Ustazah saya hampir 100.000 di print. Ini udah di print nih. Iya, kalau ngeprint. Di print diedit di sini mana sih?
Mbak Reni mana anak liatin bukunya. Jadi bisa Oh ini. dicoret-coret. Iya, kalau yang Iya. terjemahan ini, saya belum buka kamera ya. Iya, saya kalau di ngeprint Nih, mahal. Mendingan beli bukunya. Nah, nih bukunya. Lembar pakai 1000 efek ya. saja, pakai efek mah nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Jangan pakai efek dulu saja, nanti kalau itu baru pakai efek. Iya, orangnya soalnya nggak cantik. Masya Allah. Ngomong Bercanda. Segitu kayak Bercanda, ratu bercanda. juga, Masya Allah. Iya, karena selalu pakai efek. Masya Allah. glowing itu gimana nggak cantik. Iya, Masya Allah. Ya, Kadang gitu, kita mau lanjut. tanya ya pakai makeup apa ya? Iya, sudah saya sudah tanya. Monggo dilanjut. Gimana Ustazah bukunya kayak gimana Ustazah yang Ustazah yang print tadi nggak kelihatan soalnya pakai itu. Ntar di grup dah sambil ntar saya Baik, liatin. baik Kayak Ustazah. kayak buku bacaan biasa. Ya, kalau beli mah lebih murah Ustazah, nggak mahal. Di Jepang ngeprint mahal ya. Lumayan. Ngirim kalau dari sini berapa? Kalau belinya banyak pakai just tip paling juga ongkosnya 200.000. Oh. Tapi beli banyak, beli ada sekitar 2 kiloan. 2 kilo berarti berapa buku? 4-5 buku lah insya Allah. Yang Kalau di tebal-tebal. sini ngeprint kalau nggak berwarna 700 rupiah, kalau berwarna 1000. Saya nggak warna 1000 yang Iya, Saya di nggak printin berwarna 1000 loh. di Indonesia, terus kirim ke Jepang. Mbak Nia pakai apa itu? Mbak Nia ngeprint dia kayaknya. Soalnya dia punya printer sendiri. Iya sama Ustazah printer sendiri juga kan beli inknya, beli tintanya Tintanya mahal. mahal. Kalau dia habisnya Gitu. barengan, kalau nggak habisnya barengan ada kan kadang habisnya hitamnya doang, habis kuningnya doang. Gitu. Kalau yang beli itu dengan di Ngeprint toko. di martab aja. Ana. Biar gampang dicoret-coret soalnya jadinya. Sudah ada lagi? Oh, yang mau tanya lagi? Silakan. Kaidah yang nomor 22 tadi yang saya jelaskan benar nggak Ustazah? Apa tuh? Yang tadi niat sholat dibahasakan Indonesia, terus kalau yang jual beli harus pakai ijab kabul itu harus dinyatakan bahwa ini beli atau gratis atau gimana. Jadi kalau orang Arab bilang halal, kita mau nyobain korma, dia bilang halal baru boleh gitu. Iya. Ya. Iya. Ini kan tentang ya, apa? Kaidah ke-20-nya apa ini? 22 tadi. Orof ya? Ke-22. Kaidah ke-20, ke-21-nya apa? Kalau 21 Al-adah. tentang niat. Hah? Adat itu menjadi hukum. Oh iya. Soalnya tadi saya kan bilang ke di grup itu, di obrolan saya, Ustazah Wiwin itu timbul tenggelam suaranya di saya. Iya benar. Emang iya Ustazah. Iya. Sama. Oh iya. Berarti iya, ini kan sambungan dari kaidah yang pertama. Kebiasaan atau adat istiadat di satu daerah itu menjadi hukum. Jadi ini termasuk yang kaidah ke-22 ini tergantung tergantung adat istiadat yang berlaku atau kebiasaan di satu tempat yang berlaku. Ini nanti kayak apa namanya fikihnya para imam itu juga mengambil kebiasaan di satu tempat seperti baca Fatihah dalam sholat itu ada yang bismillahnya itu zahar ya jelas, ada yang sir, itu tergantung
kebiasaan di situ. Kalau di situ ngambilnya Imam Syafi'i biasanya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Baru Fatihah gitu. Kalau di Makkah itu Imam Hanafi kebanyakan sir dia. Bismillahnya sir, nggak kedengeran. Jadi tahu-tahu Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti orang yang ngikut yang biasanya pakai Bismillah, ya ini aliran sesat nih. Nah, itu yang nggak paham. Oh, berarti Lanjut. yang pekan Mm-mm. lalu Anda tanyakan itu ya Ustazah? Kenapa? Yang pekan lalu Anda tanyakan, jadi satu hukum itu tergantung di negaranya gitu. Kebiasaan di negaranya. Iya, betul. Mbak Nia waktu itu tanya apa ya? Wah, Hanya oh, yang pertanian itu ya? ya sewa lahan, tapi kan nggak dibagi hasilnya gitu. Jadi sewa aja Iya, iya. setahun. Iya, betul. Siap. Oke, Ustazah, kalau lanjut. nomor 1 itu apa tuh Ustazah? Yang niat dalam sholat cukup dengan mukoronah urfiyah. Kalau niat bukan hanya dalam hati ya, jadi nggak berbarengan sesuai adat. Iya, maksudnya apa namanya? Kan ada orang yang berniat gini. Niat dalam ucapannya, tapi di hatinya itu menerangkan dengan bahasa sendiri. Karena kadang kan bahasa Arab kan kalau bukan orang Arab asli atau bukan yang paham bahasa Arab kan berasa tidak menjiwai kan. Iya. Jadi dia misalnya gini, usoli fardo zuhri, niat aku sholat zuhur dalam hatinya itu. Nah itu tergantung apa namanya kebiasaan saja. Oh, adat di sini kebiasaan ya, bukan. Biasanya Iya. gitu ya. Saya ngajarinnya Solim seperti itu saja ke cucu-cucu pakai bahasa Indonesia. Jadi pakai Arab Iya. dulu terus bahasa Indonesia supaya dia tahu oh ini maksudnya sholat ini berapa Ya nggak rakaat. apa-apa itu tergantung Gitu. kebiasaan kan. Kalau Ya, yang paham bahasa Arab kan nggak perlu gitu ya. dia bahasa Arab bahasanya apalagi orang mengerti juga gitu kan. Nggak perlu lagi diterjemahkan gitu. Iya, iya. Ada yang pakai bahasa Sunda, ada yang pakai bahasa Jepang, niat Iya. sholatnya itu. Tapi tetap apa awalnya pakai bahasa Arab. Arab ya. Corona itu diikuti gitu, diikuti ya. Di situ diikuti. Niatnya diikuti dengan kebiasaan yang lain. Oke, Ya. lanjut. Dian. Iya, baik. Baik, karena gimana sudah jelaskah atau masih mungkin ada yang mau ditanyakan dari kaidah 21 sampai kaidah Lanjut 20? aja dulu sayang. Udah jam Oh gitu. 10 soalnya. Baik. Lewat. Karena sudah ada pembahasan dari Ustazah, kita lanjutkan saja dari kaidah 26 sampai kaidah 30. Tafadhol dimulai dari Ustazah Nia. Masya Allah, Umi Nia, Ukhti Nia. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah dan Ummahat, izin Ana menyampaikan insya Allah hari ini adalah kaidah ke-26. Nabi SAW bersabda, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya itu. Dan ini adalah hadis riwayat Bukhari Muslim. Kaidah ke-26. Tasarruful imami ala ra'iyati manutum bil maslahati. Kebijakan seorang pemimpin dalam kepemimpinannya harus dilandasi dengan kemaslahatan. Kemaslahatan adalah kebaikan untuk masyarakat. Atau biasanya disebut kemaslahatan adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Contoh kaidahnya. 1. Ketika pemimpin atau imam membagi zakat terhadap beberapa asnaf, maka diharamkan memberikan kelebihan kepada salah satu asnaf jika kebutuhannya sama.
Asnaf di sini artinya adalah sama dengan mustahik, yaitu adalah golongan orang-orang yang yang berhak menerima zakat. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala siapa sajakah 8 golongan yang wajib menerima zakat. Jadi apabila ada di satu daerah atau misalkan bisa juga di RT gitu ya. Kalau di Indonesia kita semua serahkan untuk penyerahan zakat yaitu ke lembaga yang memang sudah terpercaya, itu Basnas ya mungkin ya, insya Allah. Kemudian dari pemerintah mungkin mengasihkan bantuan sosial, biasanya diberikan ke RT-RT yang paling itu ya lingkungannya, yaitu ke RT-RT. Jadi harus sama semuanya. Jadi nggak boleh tidak rata. Nah ini kalaupun tidak rata akhirnya menjadi dosa. Dan sama seperti yang mustahik juga. 8 golongan itu juga harus rata kecuali ada kayaknya sepertinya ya yang memang penerima zakat, yang orang yang mengumpulkan zakat juga dapat menerima itu beliau. Jadi memang sudah digariskan oleh Allah siapa sajakah yang wajib menerima zakat. Jangan sampai salah untuk yang nanti menerima zakat gitu ya. Yang kedua, tidak diperbolehkan kepada seseorang untuk memilih imam dalam sholat itu adalah seseorang yang fasik. Walaupun secara hukum sah menjadi makmum padanya karena hukumnya adalah makruh. Jadi apabila di satu daerah ada orang yang fasik adalah orang yang istilahnya mungkin berdosa dalam arti suka mabok gitu ya, suka berjudi, terus dijadikan imam sholat kita gitu. Walaupun sholat kita akan sah, tapi akhirnya nanti jadi hukumnya makruh gitu ya. Kalau di sini nanti hukumnya adalah makruh gitu. Sholatnya sah gitu. Tapi alangkah baiknya mungkin dipilih yang orang-orang yang tidak berbuat kemungkaran di bumi gitu ya. Mudah-mudahan di antara kita tidak ada yang seperti itu dijadikan imam untuk kita sholat gitu ya. Masya Allah, na'udzubillah gitu. Mudah-mudahan ada orang yang lebih baik dalam bacaan. Tapi sebenarnya mungkin yang ada juga kebiasaan yang suka mabok, sebenarnya bacaannya bagus juga gitu. Wallahu alam ya, inilah godaan setan di saat kita terbelenggu oleh satu kemudaratan, akhirnya jadi terbiasa gitu. Jadi suka mabok, suka judi, tapi sebenarnya ngajinya bisa gitu. Tapi sebaiknya tidak dijadikan imam kita untuk sholat gitu. Selanjutnya adalah yang ketiga, tidak diperbolehkan menggunakan harta baitul mal untuk orang yang tidak butuh dan membelakangkan orang yang lebih butuh. Tidak diperbolehkan menggunakan harta baitul mal. Ini jelas ya. Makanya hukum itu dapat berubah apabila kita mengutamakan kemaslahatan. Contoh di saat pada masa kepemimpinan Sayyidina Umar bahwa ada yang mencuri tapi tidak langsung dihukum potong tangan. Kenapa? Karena saat ditanya ternyata mencurinya untuk kebutuhan makannya dia gitu. Lapar gitu, karena lapar akhirnya mencuri. Nah, di saat kepemimpinan Sayyidina Umar saja bisa mencari logika dari situ gitu. Saat menghukum ya tidak langsung menghukum. Tapi mungkin berbeda dengan masa sekarang ya. Masya Allah, korupsi di mana-mana, tetap saja hukumannya ya seperti itu saja. Mudah-mudahan memang betul Allah itu punya maha kuasa ya. Akan ada hari pembalasan di saat dimana kita akan menanggung dosa-dosa kita sendiri gitu. Mudah-mudahan nantinya akan lebih adil gitu ya. Kita hanya tetap mengharap ridho dari Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan tidak keluar dari jalur yang sudah Allah tentukan, insya Allah. Baik, hukum dapat berubah apabila kita mengutamakan kemaslahatan. Contoh ada disatukan dalam muqassidus syariah. Yang pertama, menjaga agama. Sebentar Ustazah, ada tamu. Sebentar, maaf.
Afwan, anak saya baru pulang. Lanjut di dalam kaidah ke-26, Ustazah menambahkan ada tentang muqassidus syariah. Muqassidus syariah itu artinya tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya. Yang pertama adalah menjaga agama. Hifz haddin. Yang kedua, menjaga jiwa, hifz an-nafs. Yang ketiga, menjaga keturunan. Menjaga keturunan itu hifz an-nas. Yang keempat, menjaga harta benda. Harta benda, hifz ma. Yang kelima, menjaga akal manusia, hifz al-aql. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa diambil ibrahnya dari kaidah 26. Terima kasih Ustazah dan Ummahat. Jazakillahu khairan katsiran. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, lengkap. Baik, lanjut. Ica. Ya, Umi. Kaidah ke-27. Al-hududu tasqutu bisyubhat. Hudud atau hukum had itu hilang dengan adanya perkara yang syubhat. Misalnya, yang pertama, bagi orang yang menjima perempuan dan ia menyangka bahwa perempuan itu adalah istrinya, maka ia tidaklah mendapat hukuman atau had. Dan yang kedua, bagi orang yang menjima perempuan yang dinikahinya, tetapi nikahnya menurut pendapat sebagian hukumnya halal, dan sebagian yang lainnya menyatakan haram, seperti nikah mut'ah, nikah tanpa wali, atau tanpa saksi, dan setiap nikah yang ulama berbeda pendapat dalam hukumnya. Yang ketiga, orang yang mengambil harta yang disangkanya adalah kepunyaannya atau kepunyaan bapaknya atau anaknya, maka tidaklah ia diberi hukuman atau had karena syubhat dalam kepemilikannya itu. Yang keempat, orang yang meminum khamar untuk berobat walau menurut qaul ashah yang lebih sahih itu hukumnya haram karena syubhat khilafiyah atau perbedaan pendapat. Baik, syukron Ica. Untuk selanjutnya itu Umi Nurbaiti, nggih. Umi Nurbaiti sudah mengirimkan video di grup. Diputar atau langsung ke Ustazah Neneng, Bunda? Berarti kita langsung ke Ustazah Neneng dulu aja, nggih. Tafadhol Ustazah Neneng. Dulu itu, soalnya nanti kadang berkesinambungan dia, berkaitan. Baik. Maka kaidah sebelum. Uktini ya, video dari Umi Nurbaiti. Silahkan di-share. Minta tolong. Yang kaidah ke-28. Anda coba dulu ya, Ustazah. Terlihat tidak, Ustazah? Terlihat. Terlihat. Awas ada chat rahasia itu terlihat semua. Assalamualaikum Tidak ada. warahmatullahi wabarakatuh. Lihat, Ustazah.
berikut saya ingin mengulas kembali materi yang pernah dibahas oleh Ustazah Mutia tentang Astagfirullahaladzim. Chatnya lagi. Oh enggak. kaidah yang Suaranya kecil ke-28, sekali nih. yaitu kaidah yang ke-28, yaitu tentang malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang karena diwajibkan menjadi tidak sempurna kecuali dengan keberadaannya, maka hukumnya wajib. Maksudnya di sini contoh besarnya yaitu yang dijelaskan oleh Ustazah waktu itu adalah ya wudhu misalnya. Wudhu itu sendiri, kalau kita mau sholat kita harus wudhu kan. Jadi syarat sah sholat itu adalah berwudhu, maka otomatis wudhunya itu sendiri adalah menjadi wajib. Nah, kalau contoh yang ada di kitab di sini, contoh yang pertama yaitu apabila kita diwajibkan untuk membasuh hingga ke leher. Maksudnya di sini hingga ke leher dan kepala pada saat membasuh wajah ketika berwudu. Nah, maksudnya gini, ini adalah kan batasan dari kepala itu adalah ubun-ubun ujung anak rambut ini, terus kemudian sampai dengan batasan dari bawahnya ini, dan anak rambut ini kan kadang-kadang kita nggak begitu jelas, maka kita melebihkan gitu. Nah, melebihkannya itu adalah menjadi kewajiban gitu lah, melebihkan hingga ke bagian-bagian yang bisa dilebihkan. Begitu juga contoh yang kedua ketika membasuh tangan dan kaki ya. Kan kalau tangan itu sampai dengan siku, nah maka dilebihkan menjadi lebih dari sikunya, mungkin lebih ke atas sikunya lagi. Dan kaki pun di situ kan sampai dengan mata kaki. Nah, makanya di situ diwajibkan untuk membasuh hingga ke betis gitu. Dan untuk contoh yang ketiga yaitu wajibnya menutup aurat bagi laki-laki hingga ke lutut ya. Tapi kan secara baiknya, sopan santunnya itu kan adalah dia menutup keseluruhnya sampai dengan kaki. Nggak mungkin kan sholatnya itu dia nutupnya cuma sampai lutut. Nanti kalau pas begitu dia sujud atau dia ruku bisa tersingkap gitu kan, makanya lebih dilebihin lagi gitu loh, dilebih panjangin lagi. Begitu juga dengan perempuan di sini diwajibkan untuk ketika sholat yaitu menutup kepalanya, maka di situ dia diwajibkan untuk menutup seluruh kepalanya gitu. Nggak cuma di bagian sini aja tapi seluruh kepalanya gitu. Kemudian di sini ada mungkin masih terkait dengan hadis 27 tentang syubhat. Maka di sini kalau tadi di hadis yang ke-27 itu adalah sesuatu hal yang sesuatu hal yang dia sebenarnya tidak dibenarkan tapi kemudian menjadi diperbolehkan gitu ya, menjadi hukum yang ya sudah boleh gitu loh. Nah, kalau di sini hadis ini menjelaskan tentang siapa orang yang qala Nabi sallallahu alaihi wasallam famanit taqa asyubuhat faqadis taisara ahli dini wa irdihi. Ya, jadi syubhat, barang siapa yang menjaga dari perkara yang syubhat maka akan mendapatkan kesucian agamanya dan kehormatannya. Jadi di sini kita sebenarnya diwajibkan untuk lebih baik, bukan diwajibkan ya, lebih baik menghindari syubhat daripada kita menjalankan syubhat itu sendiri. Nah, orang-orang yang menjauhi daripada syubhat itu disebut dengan berwarok ya. Warok itu orang-orang yang menjauhi daripada syubhat. Jadi kalau itu meragukan, dia akan meninggalkan gitu. Kemudian jadi untuk hukum syubhat itu sendiri, syubhat adalah hukum-hukum
yang tidak ada syubhat adalah hal-hal yang tidak ada hukum patennya. Jadi itu yang disebut dengan syubhat. Contohnya kalau kemarin Ustazah menyontohkan yaitu misalnya kredit rumah, apa lagi ya, misalkan kita mau ke restoran tapi kita nggak tahu nih ini restorannya halal apa haram ya gitu ya. Oh ada tukang nasi padang, udah mendingan tukang nasi padang aja misalnya begitu ya. Untuk kalau kita mau berwarok. Saya rasa itu penjelasan yang saya tangkap dari penjelasan Ustazah. Mohon maaf bila ada kekurangan. Dan mohon maaf kalau saya tidak bisa mengikuti kajian hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung dilanjut ini Ustazah Neneng. Kaidah berikutnya, kaidah 29. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Kaidah ke-29. Al-khuruju minal khilafi mustahabbun. Keluar dari khilafiyah hukumnya sunnah. Warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya, yang pertama, disunahkan menggosok-gosok dalam bersuci atau berwudu dan meratakan usapan pada kepala karena keluar dari khilafiyah Imam Malik yang mewajibkannya. Khilafiyah di sini maksudnya adalah perbedaan pendapat ya. Jadi karena keluar dari perbedaan pendapat yang mewajibkannya, jadi maka meratakan itu hukumnya adalah sunnah. Disunahkan mencuci mani atau sperma karena Imam Malik mewajibkannya. Yang ketiga, disunahkannya sholat qashar dalam perjalanan yang menempuh jarak 3 marhalah atau kurang lebih 16 farsak sama dengan 85,5 km. Karena keluar dari khilafiyah Imam Abu Hanifah yang mewajibkannya. Yang keempat, menjauhi, menghadap, dan membelakangi kiblat bagi yang sedang buang air besar atau kecil dengan menggunakan penutup, hukumnya adalah sunnah. Karena keluar dari khilafiyah Imam Sofyan Sauri yang menghukumi wajib menjauhinya secara mutlak. Yang kelima, makruhnya sholat munfarid atau sendirian di belakang barisan makmum yang ada, karena keluar dari khilafiyah Imam Ahmad yang membatalkannya. 6. Makruhnya mufarroqah berpisah dengan imam tanpa uzur, karena keluar dari khilafiyah Imam Daud Zahiri yang membatalkannya. Catatan, untuk menjaga khilafiyah terdapat beberapa syarat. Yang pertama, menjaga khilafiyah itu tidak berada pada tempat khilafiyah yang lain. Untuk itu, memfasol atau memisah sholat witir itu lebih afdol dari mewasolnya atau menyambungnya dengan tidak menjaga khilafiyah Imam Abu Hanifah, karena sesungguhnya sebagian dari ulama itu tidak membolehkan untuk menyambungkannya. Yang kedua, khilafiyah itu tidak berbeda dengan sunnah yang ditetapkan. Untuk itu, disunahkan mengangkat kedua telapak tangan dalam sholat dengan tidak memperdulikan pendapat Imam Abu Hanifah yang membatalkannya. Karena mengangkat kedua telapak tangan itu sudah ditetapkan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh 50 orang sahabat. Yang ketiga, landasan hukum khilafiyah itu telah kuat dengan tidak tergesa-gesa dalam menentukannya. Untuk itu, berpuasa bagi orang yang bepergian itu lebih utama dengan tidak memperdulikan pendapat sebagian ahli zahir yang menyatakan bahwa puasanya itu tidak sah. Walaisa kullu khilafin ja'a mu'tabaran illa khilafun lahu hadzun minan nadhari. Dan tidak ada pada setiap khilafiyah itu datang dengan i'tibar, kecuali khilafiyah yang terdapat di dalamnya bagian-bagian dari pemikiran.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 173. Materi bunga. A'udzubillahi. Hah? Gimana? Ustazah ini dibaca juga ya? Maaf tadi saya ngomong sama anak saya. Oh. Lanjut. Oh ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa atau memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustazah Neneng. Baik, lanjut. Yang kaidah yang terakhir, yang ke-30. Umi Endro. Sinyalnya nggih kelihatan. Yang mic-nya buka yang. Sudah dibuka, itu kayaknya sinyalnya. Coba kalau gitu bentar. Saya lihat. Ya, kayaknya sinyalnya. Ya. Assalamualaikum, Eyang Martini. Waalaikumsalam. Tafadholi. Yang kaidah ke-30 yang silakan. Kaidah ke-30 ya. Bentar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Nabi membacakan kaidah 30. Dalil kaidah. Allah berfirman, "Faman turra ghairu yagi wala adin wala isma alaihi innallaha ghafurur rahim." Barang siapa dalam keadaan terpaksa atau memakannya sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Al-Baqarah 173. Aruhosula tunatu bil ma'asi. Keringanan hukum tidak bisa dikaitkan dengan maksiat. Contoh, orang yang bepergian karena maksiat tidak boleh mengambil kemurahan hukum karena kepergiannya, seperti mengqashar dan menjamak sholat dan membatalkan puasa. Jadi menurut saya orang bepergian karena maksiat, umpamanya dia mau dalam keadaan mau balas dendam, mau menagih yang tidak menagih dan harus dapat, itu tidak boleh mengambil kemurahan hukum karena ini seperti mengqashar dan menjamak sholat dan membatalkan puasa. Orang yang berpergian karena maksiat, walaupun dalam kondisi terpaksa, tidak diperbolehkan memakan bangkai dan daging babi.
Tapi orang yang pergi bukan karena maksiat, dalam keadaan lapar dan tidak ada makanan lain, boleh memakan bangkai dan dari daging babi, tapi hanya sekedarnya saja. Menurut Qaul al-Ashah, tidak sah beristinja dengan menggunakan barang yang dimuliakan dan juga makanan. Karena istinja dengan menggunakan batu atau yang semisalnya berupa barang-barang keras, meresap dan tidak dimuliakan apabila rukhsah. Kalau beristinja dengan makanan misalnya, nggak ada yang lain, ada roti, mungkin memakai roti, itu tidak diperbolehkan. Atau dengan buah. Jadi misalnya barang yang keras dan meresap itu umpamanya batu, daun, kayu. Sekian dan terima kasih. Baik, Masya Allah. Sudah lengkap ya kaidah hari ini. Berarti dia tadi sudah di murojaah kaidah ke-26 sampai kaidah ke-30. Tafadholi bila ada yang mau bertanya apa mungkin menambahi, dipersilakan. Oke, Mahat. Untuk kaidah ke-27 yang poin pertama itu kayaknya agak ngeri-ngeri ya Ustazah ya. Menjimak perempuan Apa lain. yang ngeri? Bagi yang menjimak perempuan dan dia menyangka bahwa perempuan itu adalah istrinya, maka ia tidaklah mendapat hukuman. Kalau di Indonesia sudah disuruh nikah paksa kan biasanya. Ah? Nikah paksa. Maksudnya mungkin salah kamar kali, salah kamar kirain Ya, kamar salah kamar. nginep di hotel, kamarnya lupa nomor, dia main masuk kirain istrinya. Tapi kalau Ya, dia ini. bebas juga nggak mungkin. Ya kan gelap, mati lampu hotelnya. Asik. Yang Iya, mahal. Iya, model-model begitulah. Ngajak Kan semua kaidah ini kan nggak mesti selalu terjadi kan. Ini contoh saja. Ya, siapa tahu ada yang salah kamar. Tapi rasanya kalau kita apa namanya nikah secara Islam, insya Allah terjaga lah. Disalahgunakan, iya. Yang ketawa. Ini juga harus dibarengi apa namanya ya, kehati-hatian, bukan yang serampangan misalnya dia mabok atau apa ya. Kalau maboknya aja udah melanggar syariat, Iya. apalagi sengaja kan meniduri orang lain. Maboknya aja dia sadar waktu mabok, maksud waktu mau mabok misalnya. Sadar Artinya mau yang dibarengi dengan kehati-hatian ini. Misalnya sedang kegiatan apa, pokoknya kalau kita orang Muslim kayaknya sulit sekali untuk ketukar istri itu. Mungkin orang kembar kali ya. Mungkin kalau kembar mungkin saja. Tapi kalau nggak kembar, Istrinya kembar misalnya nikah bareng, nah, yang gitulah yang kemungkinan kecil sekali kita terjadi. Kalau dijebak dosa nggak tuh Ustazah? Jebak kan terpaksa. Iya, itu di cerita-cerita banyak misalnya dia dijebak terus dibikin mabok atau dikasih obat tidur terus
tiba-tiba dimasukkan ke dalam kamar sekiranya itu bagaimana? Sinetron. Itu Sinetron novel. kebanyakan Emang konten kayak kebanyakan baca novel. Karena keterpaksaan kan nggak berdosa. Banyakan itu lihat drakor. Iya. ya kan nanya kira-kira kayak gitu apa Iya. gara-gara dicebak dia bisa kena tuntut. Harusnya iya, pasti langsung disuruh nikahin. Kalau Iya. kena hukumannya apa Ustazah? Kita nggak tahu dia dijebak kayak betul apa enggak dijebak. Kalau kena hukuman ya hukum Rajam. yang sengaja, dia berdosa maksudnya. Dia berdosa kalau misalnya ya sesuai lah merkosa namanya. Bukan kesalahan itu. Kalau kesalahan kan tidak dicatat, tidak dihukum. Ya. Mau nanya Ustazah yang kaidah 28. Apa tuh? Yang poin kedua yang tadi yang membasuh kewajiban wudhu, membasuh lengan, betis, serta sampai ke sikut serta kaki. Nah, kemudian kalau kaki atau harus dibasuh, diusap sambil diselak-selak begitu atau hanya cukup diguyurkan dengan air karena posisinya mungkin kan lagi berdiri, tidak duduk. Kalau duduk mungkin bisa. Kalau berdiri agak sulit dia mengangkat kakinya apa gimana, takut jatuh malah. Nah, itu bagaimana? Emang wajib harus diusap seperti itu, tapi mungkin tidak sempurna ngusapnya. Kemudian ada satu lagi yang kaidah 29 yang pernah saya tanyakan, kalau WC-nya menghadap kiblat, apa di situ dibilang harus ada penutup. Kan kalau kamar mandi sudah bertutup, hukumnya sunnah. Terus seperti apa menjauhinya ini harus secara mutlak. Dan ke poin 5 sama 6, misalnya dia ada yang saya pernah lihat dan saya dengar juga, dia sholat sendiri di rumah karena rumahnya dekat dengan masjid. Dengan masjid dia ikutin sholatnya yang di masjid seperti itu. Tapi dia tidak bermakmum, tapi ikut sholat seperti sholat sendiri, cuman bacaannya dia zahir ikut sendiri gitu supaya dia ikut bacaannya. Tapi dia seperti sholat sendiri, cuman karena terdengar dia ikutin dia yang di masjid. Begitu saja. Mbak Neneng, jawab nih Mbak Neneng. Apa tadi pertanyaannya? Yang pertama kalau yang WC-nya menghadap kiblat ya? Iya. Tapi nggak menghadap kiblat, tapi agak kan karena memang kiblat kan dia agak miring sedikit ke arah utara. Dia tidak gitu, dia arah timur kalau gitu memang loh. benar-benar posisinya juga menghadap atau membelakangi kiblat, maka kita yang posisinya yang agak miring sedikit gitu ya. Kalau masalah penutup ini kalau yang saya itu maksudnya seperti ini. Jadi ketika kita masuk ke WC itu kita harus ada penutup ini, hijab. Penutup kepala walaupun cuma sekedar anduk begini. Karena di tempat bukan itu adalah ya kalau misalnya penutup kamar mandi itu sudah pasti harus ada Penutup rapat. Artian penutup ini juga maksudnya harus ada kepala gitu ya. Penutup kepala minimal tuh anduk gitu. Misalnya ada saya pernah baca gitu, kalau misalnya kita masuk di dalam kamar mandi, kita sedang buang air itu, jadi itu kan di kamar mandi itu kan tempatnya setan. Jadi setan tuh membuang kotoran di atas kepala kita kalau kepala kita itu tidak ada penghalang begitu, tidak ada penutup. Gitu. Ya. Jadi memang ya diharuskan gitu ada penutup. Jadi jangan polos ya begitu di kepala ya. Baru tahu saya. Cuma saya juga. Saya baru tahu ini Ustazah kalau harus nutup kepala. Kalau iya. Tutup kepala anduk. Kalau itu Ustazah, kalau kamar mandi saya kan
kalau afan nggih, kalau WC itu enggak menghadap ke kiblat, tapi kalau kamar mandinya untuk buang air kecil, iya karena saluran pembuangannya itu menghadap ke ini ke barat. Kalau gitu gimana? Kalau kita memunggungi nanti airnya kan buangnya padahal salurannya di sebelah barat. Maksudnya buang air kecil sama buang air besarnya berbeda gitu. Beda, Ya tinggal beda. Kan ini aja. itu kan Yang katanya kayak kalau untuk laki-laki gitu ya. kan nggak boleh ini kan ini tadi menghadap ke kiblat kan. Tapi gimana kalau saluran Menghadap atau membelakangi? salurannya di pojok bagian barat? Kita apa buang air kecilnya harus membelakangi kan nggak mungkin kalau Salurannya. kayak iya, otomatis Itu kan kita pasti kan aliran, hanya sekedar alirannya, aliran air ya. Aliran iya, air tapi bukan posisi kalau kita Itu buat laki-laki tuh urinoir itu. Jadi dia nggak bisa miring kiri, miring kanan. kalau suami sama anak karena saluran airnya sih sebenarnya. menghadap barat. Saya kira justru malah laki-laki itu yang mudah miring kiri, miring kanan. Enggak. Iya. Ya iya, bisa dari posisi mana aja. Maksudnya itu kan ke posisinya, maksudnya ini lebih mengarah kepada posisi kitanya. Kalau misalnya posisinya memang WC-nya kan susah kita putar-putar kan nggak bisa. Maksudnya posisi kitanya gitu. Saya putar sendiri. Sampaikan juga Iya. sama keluarga yang laki ya. Sebenarnya posisinya buang ya. air kecil itu. Iya. Buang air Buang kecil air itu lebih baik ya dulu. jongkok, lebih baiknya jongkok gitu. Untuk laki-laki. Berdiri, Jangan Ustazah. berdiri. Iya, jongkok. Jadi urinoir yang di juga apa? mall, di hotel itu sebenarnya keliru dia. Maksudnya Iya. tidak sesuai dengan tuntunan syariah Islam. Kalau mempengaruhi juga. syariah Islam, iya, berdiri. jangan berdiri. Makanya laki-laki itu justru malah lebih mudah mau belok kiri belok kanan. Jongkoknya. Ya. Sebenarnya begini sih, kalau apa namanya filosofinya kalau menutup kepala itu ubun-ubun kita ini adalah tempat terakhir dicabutnya nyawa. Jadi seolah-olah kepala kita ini kan kalau masih kecil tuh dia apa lembek ya, lembek dan nampak apa lunak, embuk-embuk ya lunak gitu, lunak dan ya rentan gitu. Nah, ditakutkan godaan setan itu masuk lewat ubun-ubun itu. Terus Tapi saya baru dengar ini kalau ke kamar mandi harus nutup kepala. iya, saya sunnah seperti itu. dengar. Sunnah, tutup kepalanya. Baik pakai kerudung, pakai handuk atau pakai kain. Jadi kalau bisa tutup tuh kepala. pakai kain itu angkat kainnya ke atas. Jadi Yang yang kemarin bawah kemarin yang nggak atas tahu ditutup. salah ya Dos, nggak usah ya. Nggak apa-apa kalau nggak tahu. Nggak tahu Masih baru untung dapat 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 ngaji. Iya. Dimaafkan kalau nggak tahu. Ilmunya. Terus tadi Iya, apa yang basuh bagian dari wudhu itu maksudnya Iya. itu kalau misalnya kita yang wajib tuh sampai mata kaki kan? Iya. Nah, ketika kita membasuh, kalau mau membatasi sampai mata kaki saja, siapa tahu ada yang tidak terbasuh. Makanya harus dilebihkan itu maksudnya. Dilebihkan agak atas dari mata kaki, mungkin sampai betis, sampai dengkul. Kadang kita biasanya kalau cuci kaki sambil diusap. ya diusap itu lebih baik. Itu menyela-nyela jemari kaki itu lebih baik. Tapi kalau tidak mampu, maksudnya menunduk itu tidak bisa, nggak apa-apa disiram air aja. Tapi pastikan bahwa air itu sampai ke sela-sela jemari kaki. Ya. Jazakillah. Terus apa tadi? Sholat. Apa tadi tuh yang kalau sholat di rumah, tapi maksudnya kalau sendiri ikuti bacaan yang di masjid.
Tapi Ya dia boleh tetap sih ya sebenarnya ya. sholat sendiri. Dia niatnya sholat sendiri. Boleh aja. Boleh Tidak kalau tidak sholat ikut niatnya imam. sholat sendiri ya nggak apa-apa. Kan bacaannya kan diniatkan sholatnya sholat sendiri kan. Iya, tapi mendengar gitu bacaannya karena suratnya misalnya panjang dia tidak hafal, dia ikut yang di masjid. Ya kalau untuk bacaan surat pendek sih nggak apa-apa ya Ustazah. Ibaratnya kan itu kan tidak masuk di dalam rukun sholatnya. Tapi kalau Al-Fatihahnya tidak baca, terus dia niat sholat sendirian tapi tidak baca Al-Fatihahnya ya nggak sah. Oh iya, ini baca, ini Kecuali membaca, baca ya. baca. Kalau misalnya surat pendek kan walaupun tidak dibaca juga kan tidak termasuk di dalam rukun sholat, nilainya sunnah saja. Ya, niatnya baca, dibaca semua gitu. Cuman ngikutin bacaannya yang di masjid gitu. Oh iya, nggak apa-apa, boleh aja. Biar tumak nina. Oh, boleh ya gitu ya. Jadi kita nggak baca Ya. di masjid aja. Ya, justru mungkin belum ketakutannya kalau karena suara yang di masjid itu terdengar, ketika kita membaca yang lain malah beradu, nanti malah bercampur aduk, nggak Iya, konsen. iya, Karena iya, suaranya maksudnya terdengar. Jadi sekalian ngikutin barengan gitu ya. Maksudnya Iya, dibaca Oh, dengan baca. surat yang sama. Iya, tapi Karena Niatnya tidak. sendiri ya. terdengar. Jadi ya, tapi Iya, niatnya tapi sendiri. Maksudnya karena terdengar, takutnya nanti malah kita baca sendiri surat kemarin, nanti malah terpengaruh ngikutin surat. Setengahnya kita baca surat kita, setengahnya malah ngikut yang di masjid karena terdengar suaranya ya. iya, iya. Oh, boleh ya. Tapi dizahirkan ya bacaan kita sendiri, tidak diam. Iya. Iya, Ya boleh. minimal sholat sendiri kan terdengar di telinga kita sendiri. Minimal Ya. kan jadi ada gerakan mulutnya. Jadi bukan Ya. diam, kan disunahkan ada gerakan. Siap. Jazakallah khair. Cukup Ustazah. Masya Allah. Ya, cukup Mbak Dian. Nggih. Baik. 30. Sudah selesai, alhamdulillah sudah selesai semua pada siang hari ini. Kaidah review murojaah kaidah 21 sampai kaidah 30. Alhamdulillah bertambah lagi ilmu kita. Semoga bermanfaat kehidupan ini dan bermanfaat juga insya Allah bagi sesama. Baik, langsung saja kita tutup dengan dibacakan doa oleh Ustazah Neneng. Tafadholi. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alhamdu kama yanbaghi li zalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imanan wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma sinhuma wa 'allimna minhum ma jahilna wa tahu Ja'alhu lana hujjata ya Rabbal alamin. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkanlah kami
apa yang terlupa darinya, dan ajarkanlah apa yang tidak kami ketahui darinya. Dan berikanlah kami rezeki membacanya sepanjang siang dan malam, serta jadikanlah ia hujah penolong kami, wahai Allah, Tuhan semesta alam. Rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna allazi yanfa'una. Rabbi fakihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Tawassalna bita'allumin. Tawassalna bita'limin. Tarzuqal wasi'ah wa antarzuqanal. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ya Allah, berilah kami pengetahuan terhadap apa yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, berilah pemahaman pada kami dan pada keluarga kami, serta para kerabat kami dalam memahami agama. Kami bertawassul dengan belajar, kami bertawassul dengan mengajar, agar Engkau beri kami rezeki yang luas dan agar Engkau beri kami rezeki amanah. Ya Allah, curahkanlah kesabaran atas kami dan teguhkanlah pendirian kami terhadap cobaan dan kebenaran. Ya Allah, berkahilah semua ilmu yang kami dapat selama kegiatan ini, sehingga kami dapat mengamalkan setelah kami pulang ke rumah masing-masing, sehingga kami bisa menjadi suri tauladan dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Rabbana afrigh alaina sabran wa sabbit aqdamana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika Baik. Jazakillah khairan pada Ustazah Neneng, Umi Rusnia, juga Ukti Sarah tadi yang sudah bertugas pada pagi hari ini, juga pada Ustazah Mutia. Jazakillah khair atas ilmunya. Umi wa Ukti yang sudah mempresentasikan kaidah 21 sampai 30 sehingga bertambah lagi ilmunya. Baik, mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallah. Semuanya. Semoga bisa berkumpul lagi di pekan depan. Nggih, Umi Rusnia. Nanti akan di-share Umi Rusnia untuk siapa yang akan melanjutkan review kaidah kitab Mabadi Alam ya. Insya Allah saya. Insya Allah saya ada yang itu insya Allah. Jazakallah. Bila ada kata-kata saya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.